Buat teman-teman yang baru aja dilantik di tahun ini, kalian bisa mendapatkan gaji lebih banyak daripada teman-teman se-TMT lainnya loh. Nah, gimana caranya? Mari kita bahas. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi, dan di video kali ini saya akan membahas perihal PMK, yaitu peninjauan masa kerja. Hal ini ditanyakan oleh banyak teman-teman, salah satunya yang bertanya ini ya. Jadi dia pengen saya membahas PMK untuk CPNS 2024 yang baru dilantik. Nah teman-teman, jadi PMK ini merupakan peninjauan masa kerja yang nantinya ketika PMK itu disetujui, teman-teman akan mendapatkan SK baru yang di situ gajinya akan tertulis lebih besar daripada gaji teman-teman ketika pertama dilantik, dan gajinya menyesuaikan dengan total pengalaman masa kerja teman-teman. Jadi otomatis melalui PMK ini teman-teman akan mendapatkan gaji lebih gede daripada teman-teman yang se-TMT ketika mereka tidak mengajukan PMK atau mereka tidak memiliki pengalaman bekerja sebelumnya. Nah, bagaimana sih cara untuk ngurusin hal ini? Langsung aja, di sini saya menengok di Instagramnya BKN, di situ sudah dibuatin untuk penjelasannya, teman-teman juga bisa ngecek. Ini saya tampilkan di layar ya. Jadi perihal PMK nih, ini apakah pengalaman kerja sebelum jadi PNS, CPNS ya, bisa diperhitungkan jadi bagian masa kerja untuk perhitungan gaji pokoknya. Jadi nanti gaji pokok teman-teman bisa meningkat ya, kalau PMK-nya disetujui. Kita baca dulu, jadi jawabannya adalah bisa. Karena setiap calon PNS yang telah mempunyai pengalaman atau masa kerja sebelum diangkat menjadi CPNS, maka masa kerjanya dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok. Lantas apakah yang boleh dihitung hanya pengalaman kerja di pemerintahan saja? Ini juga banyak ditanyakan. Apakah PMK yang diakui hanya kita yang dulunya bekerja di instansi pemerintah gitu ya? Jawabannya adalah tidak. Karena baik pengalaman kerja di instansi pemerintah dan perusahaan berbadan hukum dapat diajukan untuk peninjauan masa kerja CPNS. Jadi nggak semuanya yang kita kerja di instansi pemerintah ya, tapi juga pekerjaan yang punya badan hukum itu juga bisa diakui. Kita lanjut ya, jadi cek apa saja kriteria pengalaman kerja Sobat BKN yang dapat diperhitungkan dalam peninjauan masa kerja CPNS berikut ya. Yang pertama adalah masa kerja selama menjadi pejabat negara atau komisioner atau anggota lembaga non-struktural. Kemudian masa kerja selama menjalankan tugas pemerintah pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau perangkat desa atau pegawai tidak tetap. Kemudian masa kerja selama menjadi pegawai atau karyawan pada badan internasional, masa kerja selama menjadi pegawai atau karyawan perusahaan milik pemerintah seperti badan usaha milik negara atau BUMN, kemudian badan usaha milik daerah atau BUMD, dan masa kerja selama menjadi pegawai atau karyawan perusahaan yang berbadan hukum jika mencapai 1 tahun. Kita lanjut di penjelasan berikutnya ya. Jadi untuk disclaimer-nya, pengalaman kerja sebagai karyawan perusahaan berbadan hukum yang dihitung dalam peninjauan masa kerja CPNS yakni minimal 1 tahun tanpa terputus dan dihitung paling banyak atau maksimal 8 tahun. Jadi teman-teman, kalau misalnya dulu bekerja di non instansi pemerintah tapi di suatu perusahaan yang berbadan hukum, itu kalau kerjanya nggak sampai setahun ya nggak bisa dihitung. Tapi kalau lebih dari itu bisa dihitung ya teman-teman. Kemudian sementara pengalaman kerja pada lingkungan organisasi pemerintah sesuai dengan kriteria masa kerja yang tertera dalam peraturan BKN nomor 14/2018 diperhitungkan secara penuh ya. Jadi teman-teman nanti yang merasa sebelum seleksi dan setelah diangkat ini ya, dulunya pernah bekerja lebih dulu di suatu lembaga, baik itu lembaga pemerintah atau lembaga yang berbadan hukum, itu teman-teman bisa kok mengajukan pengalaman kerjanya. Nah, caranya bagaimana? Teman-teman otomatis ya siapkan SK-nya. SK yang menerangkan buat teman-teman adalah orang yang bekerja di situ ya. Dan SK-nya itu ya per tahun yang tertandatangan oleh pihak bosnya ya, pihak direkturnya atau pihak kepalanya gitu ya. Nah, untuk selebihnya langsung aja bisa langsung datang ke BKD atau BKN wilayah teman-teman ya. Jadi itu sangat apa ya, menguntungkan bagi teman-teman karena nanti gaji pokoknya bisa naik gitu ya. Naiknya berapa? Nanti dihitung serupa seperti gaji berkala. Jadi gaji berkala itu per 2 tahun itu sekitar 100 sekian. Nanti coba aja ya. Nah, kalau ada pertanyaan begini, Bang, kita misalnya nih dia ngambil CPNS formasi guru, tapi dulunya bekerja tidak sebagai guru misalnya gitu. Jadi dia itu beda formasi, beda pekerjaan, apakah bisa? Juga sama bisa, karena di wilayah saya juga ada ya. Jadi saya punya teman, dia itu sekarang CPNS guru, sekarang udah jadi PNS dia, tapi waktu masih CPNS dia itu pengen ngurusin, tapi dia ragu karena
pengalaman dia itu berbeda dengan profesi dia sekarang sebagai ASN ya, yaitu guru. Dulunya dia bekerja di dinas lingkungan, jadi dia itu ragu bisa nggak, kemudian dia tanya-tanya ke kepegawaiannya, instansinya gitu, tanya-tanya ke kepegawaiannya, ke Wilker, jawabannya nggak bisa gitu, katanya nggak bisa diakui gitu. Tapi akhirnya karena dia itu penasaran, dia pengen langsung aja tanya ke sanat utamanya langsung, jadi langsung ke sumber utamanya yaitu BKD. Dia datang ke BKD dan ternyata bisa, dan dia ngurusin. Akhirnya setelah selesai ngurusin, ya udah diakuin. Jadi akhirnya gaji pokok dia akhirnya berubah, yang semula sekian menjadi sekian. Jadi terhitung oleh gaji berkala ketika dia punya pengalaman kerja. Nah, kesimpulannya teman-teman, misalnya juga memiliki pengalaman yang serupa, entah berapa tahun gitu ya, langsung aja ajukan. Nggak usah banyak tanya sih kalau saran saya melihat pengalaman teman saya waktu itu mengajukan ya. Jadi langsung aja tanya ke BKD-nya, nggak usah tanya ke atasannya atau ke pegawaiannya. Nanti takutnya dijawab yang jawabannya itu tidak memuaskan gitu. Jadi langsung aja tanya ke sumber langsungnya, yaitu BKD wilayah teman-teman atau BKN wilayah teman-teman yang terdekat di situ. Tanya, ajukan aja, nanti tanya lebih detail apa aja yang perlu dipersiapkan untuk persyaratannya. Kalau sudah diberitahu, ya udah langsung ajukan, nanti bakalan dapat gaji yang berubah sesuai dengan peraturan yang sudah disetujui oleh BKN gitu ya. Otomatis apakah gaji itu diterima di bulan saat Pertek itu terbit ataukah dirapel dari sejak awal SK, maka jawabannya adalah sesuai dengan Perteknya. Jadi nggak dirapel ya. Jadi teman-teman misalnya angkatan TMT CPNS-nya itu di bulan katakanlah di bulan April gitu ya, kemudian baru di ACC di bulan September untuk PMK-nya gitu ya. Nggak dirapel dari April, enggak, tapi ya dari September ini. Jadi dari awal dia sudah keluar SK-nya gitu. Jadi yuk buruan teman-teman ya yang udah punya pengalaman kerja. Kalau di sini sih redaksinya CPNS ya, tapi P3K insya Allah juga bisa kok. Pokoknya untuk semua ASN insya Allah bisa. Jadi langsung aja silakan siapkan semua SK-nya kalau punya SK. Kalau nggak punya ya silakan minta ke bosnya di kantornya terdahulu, minta untuk SK yang menerangkan teman-teman adalah pegawai di situ, SK per tahun ya. Kalau udah selesai langsung aja datang ke BKN atau BKD wilayah teman-teman untuk bertanya lebih lanjut perihal bagaimana hal-hal yang perlu dipersiapkan. Nah, setelah itu barulah teman-teman bisa ngurusin, ngajuin, dan nanti ketika sudah di ACC, maka teman-teman akan mendapatkan SK baru dengan nominal gaji yang sudah berubah, menyesuaikan dengan jumlah masa pengalaman kerja teman-teman. Oke, itu aja teman-teman terkait penjelasan PMK ini. Semoga bisa memahamkan ya teman-teman ya, dan silakan bisa mulai diurus ya. Bisa santai kok, nggak harus langsung sekarang, bisa juga minggu besok atau mungkin bulan depan juga boleh. Yang jelas silakan, kalau mengajukan pasti nanti akan ada respon, dan kalau di ACC bakal ada kenaikan gaji. Tapi kalau nggak diurus juga nggak apa-apa gitu. Kalau teman-teman udah nerima ini, nggak mau ribut lagi juga monggo silakan. Itu kan pilihan ya teman-teman. Oke, thank you. Semoga bisa bermanfaat penjelasan ini, dan kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang dibahas silakan coret-coret aja di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video berikutnya dan sampai jumpa.